jualan tomat. Cakep. Yang beli harus hormat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau jawab salam harus semangat. Cakep. Berarti tadi belum semangat. Ulang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa beli peci? Cakep. Makan bubur pakai seledri. Cakep. Yang hadir pengajian kali ini, saya doakan panjang umur, mudah rezeki. Amin. Amin. Kudu dipancing pantul dulu. Jadi rada semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, kami hormati Ketua DKM dan juga Ketua Majelis Taklim Masjid MRCC yang pada pagi ini mudah-mudahan semua sehat. Amin. Wabil khusus Bu Hajah Ardia beserta para asatidjah yang lain, ibu-ibu, keluarga besar Majelis Taklim Masjid Raya Cibubur Country yang pagi ini mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Semoga semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngomong-ngomong, kita ngaji sampai jam berapa? 10.30, Pak. Dulu kita sepakat itu 10.30. tidak ada dusta di Udah antara tanah kita. kita. Ucapkan oleh guru sekali sehuruf karir alfat, maka murid harus mulanya 1000 kali. Ini berarti boro-boro 1000 kali. Buktinya sampai gak inget ini. Makanya di rumah itu harus ada tidak itu. Apabila ketiga hal ini termasuk tadi baca Al-Quran diajarkan kepada anak kita, maka kita orang tuanya di hari kiamat dapat perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Beliau. Amin ya Allah. Amin. Makanya wajib hafal juga agar Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah, seperti itu. Pentingnya hidayah, karunia dalam kehidupan ini, karena memang yang menentukan sejatinya kita bahagia adalah hidup kita ini mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa petunjuk Allah, tanpa karunia Allah, tanpa keberkahan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap bahwa saya tenang, harta saya udah banyak. Ingat ini. Kita menganggap katanya hartanya banyak, nggak habis 7 turunan. Pengen apa aja saya menggampang. Nah, kalau udah begitu saya bahagia. Saya tanya, bener nggak? Bener nggak orang yang hartanya banyak itu katanya bisa bahagia? Ternyata ini terbantahkan ibu-ibu. Buktinya ada orang yang bunuh diri punya apartemen mewah. Buktinya ada orang yang masih menjerit walaupun perusahaannya banyak. Sampai-sampai ada orang terkaya di dunia bernama Adolf Merkel.
nyebutnya aja susah namanya. Itu hartanya nggak habis, hartanya banyak. Kok jadi pada ngomong begini? Ibu-ibu, ternyata Adolf Hitler matinya dia apa ya? Dia tabrakan dirinya ke kereta. Padahal dia duitnya banyak, nggak habis 7 turunan. Ternyata orang kayanya kayak begitu, matinya bunuh diri, nabrakan diri ke kereta. Berarti ada tanda-tanya, bahagia kan dia? Kalau bahagia ngapain dia bunuh diri? Makanya inilah pentingnya hidayah, pentingnya berkah, pentingnya petunjuk. Karena bukan faktor kekayaan. Ada yang katakan katanya bahagia kalau pangkatnya udah tinggi. Bener gak Bu? Kalau udah pangkat tinggi, tenang, saya bahagia. Bener gak? Ya. Buktinya Presiden Brazil matinya ngapain? Presiden Brazil matinya ngambil pistol ditambahkan jantungnya. Itu presiden. Bikin aja rebutan jadi presiden. Ini udah jadi presiden kayak begitu. Berarti pangkat tinggi tidak menentukan kita bahagia. 2. Jadi jangan anggap, oh saya mengejar pangkat biar tinggi, biar bahagia. Belum tentu. Ternyata bahagia bukan faktor itu semata. Memang itu mungkin salah satu faktor ya, tapi bukan segala-galanya gitu. Yang ketiga, katanya ada yang ngomong bahagia kalau hidupnya udah tenar, udah terkenal. Kemana-mana ada orang pengennya selfie sama dia. Kemana-mana dieluk-elukan. Kemana-mana pokoknya wah udah selalu menjadi harapan. Bener gak kalau itu? Ibu kenal gak ada artis pop papan atas dari Amerika bernama Michael Jackson? Michael Jackson, nyebutnya aja susah. Jackson ya Pak. Ibu-ibu kenal sama Michael Jackson? Sok tahu gimana? Ibu-ibu, Michael Jackson itu terkenal minta ampun. Jangankan kita nih, anak kita bocah, jogetnya tahu banget. Itu kerja kalau udah begitu terkenal banget tuh bahagia, bener nggak? Enggak. Buktinya Michael Jackson itu menikahnya dia minum pil tidur kebanyakan, akhirnya sampai sekarang tidur nggak bangun-bangun. Berarti dia apa itu? Nggak bahagia. Ngapain dia minum pil? Padahal kalau dia itu bahagia, sudah melek terus sudah bahagia. Makanya dia malah minum pil tidur karena pengen bahagia. Padahal tidak jaminan bahagia dengan ketenaran, ketenangan. Dia masih pengen nyari bahagia katanya. Ada yang mengatakan katanya yang keempat nih, bahagia itu katanya kalau punya wajah cantik, kalau wajah ganteng buat laki-laki. Katanya kalau udah begitu bahagia, bener nggak? Nggak yakin, nggak bisa, nggak menentukan. Buktinya dulu ada artis yang cantik keturunan. Zaman kita masih muda ada artis dulu namanya Marilyn Monroe. Ada tahu? Tahu. Wah, ibu-ibu ini 60 tahun ke atas loh, malunya cepat. Paham ya? Sampai Jaja Miharja itu terkesima dengan lagunya. Saya nggak mau nyanyi dari kecil. Isinya kata-katanya Marilyn Monroe juga cantik. Gitu. Berarti memang saking cantiknya Marilyn Monroe. Katanya dia punya jidatnya licin kayak lapangan bola. Ternyata karena hidup kita dikasih petunjuk sama Allah. Karena hidup kita diberkahi sama Allah. Karena Allah turunkan rahmatnya sama kita, itulah baru berkah. Buktinya ada orang yang hidupnya apa adanya kok tenang banget. Buktinya ada orang tua kita dulu urusannya ngejelimet, diukur sama isi dompet gak nyangka. Tahu-tahu kok bisa orang tua kita. Ya, alhamdulillah ini selesai urusan. Tuh, kadang-kadang kenapa ternyata ada hidayah Allah. Karena ada bimbingan
Karena ada petunjuk Allah. Sehingga apa? Sehingga terasa mudah hidup ini. Makanya jangan kecil hati, kita hidupnya apa adanya. Jangan kecil hati. Selagi kita dekat dengan Allah, pasti akan dibukakan jalan keluar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ibu-ibu yang sekarang hadir nih. Kita yakin nama besarnya Allah, kita yakin sama Allah, kita sering kumpul di majelis ilmu. Apa kata Rasul? Al-jamaah barokah. Sering kumpul hadir kayak gini, ini turun keberkahan Allah buat kita semua. Amin. Jangan jauh-jauh. Mungkin kita juga ngerasa nih, yang tiap hari udah melakukan kegiatan nih. Kita kan ini berjalan udah hampir lebih dari 2 tahun ya. 3 tahun. Ya? 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun lebih kan? Tuh, ternyata kita alami kehidupan kok kayak makin baik gitu loh. Nah, karena emang jadi Rasul. Apa sih berkah itu ya Rasul? Kata Rasul, berkah itu adalah ziyadah al-khair bil istimrar. Berkah itu ada tambahan kebaikan yang diberikan Allah terus menerus tuh. Kayak ibu, kalau ibu sering kayak gini ada berkah, kebaikan gak berhenti buat kita. Ibu-ibu punya urusan di rumah, tahu-tahu kok karena ibu sering begini nih, tahu-tahu kok mudah. Ada urusan yang kayaknya kita urai susah banget, begitu dijalanin tahu-tahu kok bisa, gitu kan? Nah itu berarti kita ada tambahan kebaikan. Makanya kegiatan kayak gini nih terus siarkan, terus laksanakan, walaupun ini jam-jam rawan di sini. Godaannya berat. Ngantuk. Makanya kalau kita mendapat kebaikan, godaannya berat, ternyata di situ kebaikannya meningkat. Ya, ini berangkat dari rumah, apa ada perjuangan kan? Pagi jam segini nih, cucian masih nunggu, giring orang-orang belum selesai. Tapi berjalan pengajian, jam 9:30 kan berjalan. Ah, udahlah kiriman kan bisa gue cuci. Baju juga ntar, tapi yang penting ngaji dulu. Nah, masya Allah, hadir di sini ada berkah Allah. Ntar begitu dapat berkah, urusan yang lain-lain tahu-tahu dikurainya gampang kita. Itulah sebabnya, karena kita perhatian sama perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kecil hati. Selagi kita mau berbuat baik, pasti ada akan jalan keluar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bu, Ya. hidup kalau diberkahi Allah, ini akan tumbuh rasa kebaikan terus dalam diri kita. Ini ibu-ibu datang ke sini, ini apa dengan perjuangan? Saya bilang ada dengan perjuangan. Makanya di situ setan nggak tinggal diam nih, karena ibu akan dapat kebaikan, maka setan penggoda juga nggak diam. Bahkan kata setan ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, setan, kamu kalau mengganggu manusia apa senjata kamu? Kata setan, senjata saya itu 3. Pertama kipas, kedua pasir, ketiga cetak. Kipas gimana? Kipas saya gunakan kalau subuh-subuh. Begitu ada ucapan muadzin as-sholatu khairun minan naum. Karena apalagi subuhnya karena jam 4 lewat. Ya, itu begitu as-sholatu khairun minan naum itu sedang enakan tidur. Kipasnya main tuh. Harusnya disikap selimut, malah ditarik ke selimut. Inilah kata setan gunakan di waktu subuh. Yang kedua pasir. Pasir kamu gunakan di saat apa? Di saat siar agama. Nih kayak pengajian begini nih. Wah ini setan dari tadi udah siap-siap nebar pasir ke kita. Makanya gak heran ceramah baru 10 menit, ibu-ibu udah banyak yang gelembus. Karena setan ngasih pasir dia tuh. Makanya matanya pada pedes. Aneh memang tuh, kalau kita ngobrol di pos roda itu sejam tuh mata beringas banget. Tapi kalau bicara tentang agama Allah, ini bawaannya tuh redup ke mata. Yang ketiga kata setan, pakulah senjataku. Buat apa paku? Sama aku gunakan ketika syiar agama. Makanya banyak orang yang gak kuat katanya kalau silat lama-lama di majelis taklim. Baru 15 menit ceramah itu lututnya aku tusuk-tusuk sama paku. Bahkan aku bisikin, bila perlu lu blonjor. Yang lagi blonjor jangan dirubah biarin.
Ini bukan kena setan, pakunya setan, bukan. Karena kalau usia kayak kita kadang-kadang memang udah kuat kok ya. Tapi biarin. Ini mah lagi bicara senjata setan. Ibu-ibu, Bu, Ya. masih semangat Bu? Mari kita lihat ciri orang dapat hidayah Allah. Ini, tunggu pesan-pesan itu. Ibu-ibu, kita kalau berdoa minta hidayah sama Allah sehari berapa kali? Banyak. Berapa kali? Hah? Ya salah yang dapat hidayah ya. Siapa yang bisa jawab? Kita minta hidayah, minta petunjuk, minta berkah, minta ridho Allah. Kita minta doanya itu setiap hari aja berapa kali? 5. Jangan sampai emosi. Minimal 5 kali. Minimal 17 kali. Lo kenceng salah loh. Minimal 17 kali. Mana doanya? Ihdinas. Oh iya. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Ada di mana tuh? Ada di surat Al-Fatihah. Itu kalau kita sholat aja 17 kali, apalagi kita kalau bukan sholat sering baca itu juga kan? Sering. Ada kegiatan kita baca Fatihah kayak tadi tuh, berarti lebih dari 17 kali. Saking pentingnya hidayah, saking pentingnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita mintanya tuh enggak kurang sehari itu 17 kali. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Apa jadi Allah? Dijawab sama Allah. Allah jawab, kata Allah apa di dalam surat Al-Fatihah? Yang doa kita itu, ini jawaban Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-68. Berapa Anissa? An-Nisa ayat ke-68. Apa jawaban Allah? Walahadainahum siratal mustaqim. Dan pasti kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Itu harus jawab. Jadi makanya kalau kita minta ke Fatihah itu, makanya Fatihah itu kan apa? Fatihah itu luar biasa nilainya di hadapan Allah. Makanya kita kalau ada kegiatan baca Fatihah, bahwa ada hajat baca Fatihah. Karena di situ dalamnya apa? Kita minta petunjuk, kita minta apa? Ridho, kita minta bimbingan Allah. Dan Allah jawab dalam surat apa tadi? 68? Anissa. Dan pasti kata Allah mereka akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Makanya bersyukur kita yang meyakini Fatihah, yang sering baca itu. Karena tadi faktor bahagia adanya petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita sekarang, siapa yang Allah kasih petunjuk itu? Cirinya. Nah, udah kerucut sekarang. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk Allah dan mendapatkan bimbingan Allah. Pertama, tulis boleh, kayu boleh. Yang penting mantel bulan depan perlu ingat. Keluar lagi ya. Satu, orang yang beruntung karena dia beriman kepada Al-Quran dan merasa yakin adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu akhirat. Itu yang pertama. Orang yang beruntung. Jadi kalau ibu pada petunjuk Allah, ibu pada hidayah Allah, ibu pada bimbingan Allah, pertama apa? Yakin sama apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Percaya sama itu. Yang kedua, kita percaya bahwa bukan kedua, selanjutnya kita juga percaya bahwa ada hidup setelah hidup di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Udah. Kalau hati ibu ada perasaan begitu, yakin ibu akan dapat bimbingan Allah, yakin kita dapat petunjuk Allah. Cuma syaratnya kita bina iman kita ini harus percaya sama Al-Quran. Jangan ragu sama Al-Quran. Kan dulu belum. Dalilnya jelas. Gak usah nyontek di atas sini. Mau ulang yang pertama, Pak? Baru belum ada 20 menit. Bapak cepet banget.
Yaitu orang yang beruntung beriman kepada Al-Quran. Oh, beruntung beriman pada Al-Quran dan merasa yakin adanya akhirat. Itu aja udah. Terlalu panjang-panjang menjelimet malah. Ya, jadi yakin beruntung pada Al-Quran. Apa dalilnya? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini jelas. Termasuk PR bulan depan. Banyak banget PR-nya. Banyak banget yang mau diulang sekali. Jadi alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. itu kita cerna dalam diri kita. Kita begitu kan nih? Suka Baqarah ya. Kalau kita begitu kata Allah, kamu dapat petunjuk aku, kamu dapat hidayah aku, kamu dapat bimbingan aku. Makanya yang pertama tadi apa? Imani Al-Quran. Al-Quran bu, jangankan Al-Quran ini ibu baca, jangankan Al-Quran ini sama ibu terjemahkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu gak dengerin orang baca Quran, itu dengerin aja gini. Sudah suaranya enak, makronya bagus, artinya paham, dengerin aja gini. Apa kata Allah? La ma'ala turhamu itu. Maka mereka itu kata Allah dapat apa? Dapat petunjuk dan kasih sayang, disayang sama Allah. Itu baru dengerin. Apalagi sampai ibu-ibu yakinkan, ibu baca. Kita bagus tuh, ada yang di grup kadang-kadang ada yang minggu one juz, one week, nah 1 juz, 1 minggu, ada nanti dulu. Ya. Itu kulit apa seminggu? Ya kalau ibu-ibu yang kegiatannya baik 1 pahala, bukan 1 juz 1 pahala. Tapi berapa kata Rasul? Al-Quran dibaca pahalanya 1 huruf 10 pahala. Berarti kalau kita baca baru alif lam mim, ada berapa huruf tuh? Alif 10, lam 10, mim 10. Berarti baru 3 huruf aja berapa huruf? 30. Gak kebayang kalau ibu-ibu baca 1 ayat, 1 juz, udah berapa pahalanya? Makanya di sini beruntung kata Allah, orang yang meyakinin Al-Quran maka dia dapat hidayah, dapat petunjuk dari aku Allah. Kemudian bu, Al-Quran itu dijadikan pedoman buat kita. Karena Rasulullah janji, kata Rasul, taraktu bikum amroini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitaballahi wa sunnata Rasul. Ketika Rasul akan meninggal dunia, beliau berwasiat dengan hadis ini. Kata Rasul, aku tinggalkan 2 perkara. Apabila 2 perkara ini kamu pedomani, kamu pegang teguh dengan baik, lan tadilu abada, niscaya kalian gak akan sesat selama-lamanya. Masya Allah. Apa yang 2 itu? Kitab Allah Al-Quran, wa sunnata Rasul, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini jaminan bu. Kalau kita pegang teguh Al-Quran tuh, kita gak akan sesat selama-lamanya. Makanya kalau mau berbuat, cocokin sama Al-Quran. Kira-kira saya melakukan ini di Al-Quran benar nggak? Tuh, itu orang yang baik. Kira-kira sesuai nggak sama Al-Quran kalau saya lakukan ini? Itu orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin. Kemudian bu, kalau Al-Quran kita jadikan di depan imam, kita makmumnya ikuti dia. Apa kata Rasul? Man ja'alal Quran amamahu qadahu ila jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran di depan, dia makmumnya, maka Al-Quran membimbing dia ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang balikannya, wa man ja'alal Quran khalfahu, di belakang, qadahu ila nar. Siapa yang jadikan Al-Quran di belakang, dia imamnya, maka Quran tendang dia ke neraka. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai perbuatan kita bertolak belakang sama Al-Quran. Intinya gitu. Jadi kalau ibu berbuat nih, tanya dulu.
Kalau ibu nggak bisa nanya langsung sama Al-Quran, nanya sama yang bisa. Sama guru tanya, ini begini kira-kira Al-Qurannya bener kan? Nah, jangan. Kata Al-Quran jangan, berarti kita jangan lakukan itu. Karena kalau Al-Quran yang ngikutin kita, dia rendah kita nih ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Inilah yang pertama. Rangkaian tadi. Kita hendaknya jadikan Al-Quran sebagai imam kita, pedoman kita. Kita baca, kita amalkan isinya. Apalagi ibu-ibu sampai mau ngapalnya Al-Quran. Apalnya yang pendek-pendek bagus, yang panjang-panjang juga bagus. Apal sampai 1 juz, alhamdulillah. Yang penting mulai dulu dari sekarang. Makanya sering sholat berjamaah sama suami. Papa imamnya, iya. Mama mau bagus. Papa cuma bisa dulu. Sama Ina Aktoena, karena gak ada yang pendek mah. Gak apa-apa. Jangan begitu mau makmum suami udah pede, istrinya letut, paling dulu. Jangan. Biarin aja. Yang penting kebiasaan itu nanti akan bagus, dia akan nambah lagi apa yang kita belum nambah lagi. Bu, ingat bu. Innalladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an kal baitil haram itu. Orang yang ngaku muslimah kayak ibu, ngaku muslim kayak kita, nggak punya amalan Quran barang sekotok di jiwa kita. Apa kata Rasul? Kal baitil harami, dia bagaikan rumah roboh. Masya Allah. Ini jangan tenang-tenang nih kita. Ngaku muslim, ngaku muslimah, nggak punya amalan Quran sepotong ayat pun. Nah, yakin? Belum mulai ngantuk saya. Kalau baitul harami kayak rumah roboh, ya Allah, kita jangan rumah roboh. Makanya karena pukul diri nih, belum punya hafalan Quran berapa? Makanya hafalin yang pendek-pendek dulu. Qul huwallahu, ulang huruf inas, ulang huruf falaq, terus nambah lagi, tambah dijajah, terus dikit-dikit. Jangan sampai nih katanya Rasul tadi di hati kita didirikan nggak ada ayat sepotong pun nggak hafal. Kayak rumah roboh. Kalau rumah kosong masih ada mending, masih ada gunanya ya kan? Kalau rumah yang hancur roboh ada nggak yang tinggal di situ? Nggak ada. Kalau rumah kosong masih ada orang yang kalau misalkan di jalan kehujanan mampir, kena malam genderuwo kuntilanak mesinnya nyimpak juga ke situ. Itu rumah kosong. Tapi rumah roboh nggak ada gunanya. Jadi makanya kita nih, kalau kita ingin jadi orang yang ada marwahnya di hadapan Allah, isi diri kita sama amalan Quran. Ayo dikit-dikit tuh di rumah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pun kalau nggak diulang-ulang, repot kita bu. Kadang-kadang nyebutnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, bukan lam yakul. Lam yakul, kap itu bukan kok. Tuh ya, kadang-kadang sedikit repot kita. Qul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang malikin nas, bener kan? Harusnya malikin nas. Tuh. Pelajarin lagi sama kita. Apanya lihat-lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Terus malikin. Nah, malikin nas kadang-kadang masih ada yang baca. Malikin nas. Enggak panjang itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa bulan ini, bulan depan nambah lagi idajah, masa iya sebulan gitu doang. Nambah lagi, ngapa? Sambil jalan hafal Quran dikit-dikit. Ibu-ibu, Quran yang kita baca, kita hafal, kita ulang-ulang, ini pahalanya akan menunggu kita di hari kiamat nanti. Karena Al-Quran akan datang kata dia ketika apa?
ketika manusia nanti berhadapan dengan Allah. Kita kan nanti akan berhadapan dengan Allah. Karena kita yakin tadi ada hari apa? Hari akhir. Ada hari setelah kehidupan dunia ini. Makanya nanti itu Al-Quran pahalanya datang tuh. Ketika kita lagi diadili sama Allah, datang Quran. Kata Quran, ya Allah, dulu dia di dunia matanya ngantuk-ngantuk, dia tahan karena baca aku. Tuh kata Quran. Dulu dia mengkel-mengkel badan nggak tidur, tetap baca aku. Maksudku, kata Allah, sekarang aku pengen nolong dia, izinkan Allah. Kata Allah, silahkan. Datanglah Quran, bimbing kita ke surganya Allah. Amin ya Allah. Ibu-ibu yakin gak besok ada kehidupan setelah ini? Yakin. Yakin. Kalau besok nggak ada kehidupan setelah kehidupan ini, kata para ulama, betapa tidak adilnya Allah. Makanya ada kehidupan setelah hari kiamat, itu menandakan bahwa Allah adil. Artinya orang-orang yang di dunia ini gak dapat keadilan, dia akan dapat kebaikan yang nanti di dunia, di akhirat. Makanya kita yakin bahwa kehidupan di akhirat itu ada, kehidupan setelah mati itu ada. Buktinya apa? Di Al-Quran tadi dia. Di Al-Quran ada orang yang baru dikubur, nangis-nangis minta balik lagi. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia sebentar aja. Saya akan lakukan apa yang dulu saya tinggalkan. Ya Allah, kembalikan saya di dunia sebentar saja. Saya akan laksanakan perintahmu yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kala innahu barjahun. Enggak, ucapanmu itu sia-sia. Karena di situ udah ada barjah. Barjah dinding pemisah antara hidup dan mati. Berarti orang kalau udah mati, udah gak bisa hidup lagi. Ah, Pak Ustadz ada kok, iya di sinetron. Sinetron mah ada, udah seminggu mati, tau ada di rumah lagi dia. Tapi dalam kehidupan ini yang sebenarnya gak ada, orang mati gak akan bisa kembali lagi. Makanya hidup ini cuma sekali. Karena hidup ini cuma sekali, kata dengan baik itu. Yakinkan hidup kita ini sekarang beramal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat besok. Makanya ada alam goib yang ibu kita semua harus yakini. Ada berapa alam goib ibu? Ada berapa? Oh, alam goib ada 7. PR lagi nih bulan depan. Bu, alam goib 1. Nih akhirat nih. Alam goib yang pertama adalah baca alam kubur. Ibu-ibu percaya gak alam kubur? Percaya. Yakin ada alam. Hadisnya jelas. Yutba'ul janajah salasah, kata Rasul. Kalau orang udah jadi jenazah, diantarkan ke kuburan itu 3 kelompok. Ahluhu, keluarganya. Maluhu, hartanya. Amaluhu, amalnya. Ini manusia kalau udah meninggal dunia, maka yang nganterkan dia ke liang lahat, dia kubur, itu 3 kelompok. Keluarga yang tadi nangis-nangis, nganterin juga. Boleh nggak kita nangis-nangis dulu? Boleh. Asal nangisnya yang sewajarnya. Ingat nih, kadang-kadang ada yang lupa nangis sampai koko sedan. Tahu koko sedan? Ah, bukan orang kampung mah. Koko sedan soalnya berlimpah-limpahan gitu. Guling-gulingan. Sampai lupa daratan. Itu nggak boleh. Apalagi sampai robek-robek baju. Ada hadisnya, bukan saya ngomong. Kata Rasul, nggak boleh bersedih dengan yang melewati batas. Sedih nangis boleh nggak? Boleh, sewajarnya. Siapa yang nggak sedih? Ditinggal orang yang kita cintai, benar? Siapa yang nggak bunga? Boleh bunga, sedih. Boleh. Tapi jangan sampai ini merau-rau. Ucapkan di mulut kita bahwa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan yang paling senang didengar Allah dulu itu. Ya dianggap sepele. Apalagi kalau bisa ucapin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berangkat ke mana? Takziah. Ikut berduka cita. Terus kita apa lagi? Kita ikut mensolatkan.
Habis nyolatin kita ikut lagi ngantri ke kuburan. Ya Allah tadi pahalanya 20 bulan. Masya Allah. Itu ibu-ibu kalau takjiah atau begitu dapat 2 bulan. Makanya kalau pengen dapat 20 bulan, ada yang meninggal, buru-buru datengin. Jangan sekali-kali datang ke jenazah nunggu undangan sampai undang. Ada yang meninggal tetangga kita dulu nggak datang, kalau diundang sih buat jenazah itu. Yang kedua dengan apa tadi? Dengan malu. Apa tuh malu? Hartanya yang nganter dia. Mobilnya baby jet masuk nganterin, Fortuner masuk lagi mobil yang namanya mobil Pajero Sport, joknya masih diplastikin, ini juga Alfa. Ini hadir di majlis tadi, sholat kita, baca Quran kita, amal kita ini nanti nganterin kita. Kata Rasul, fayarji'ani isnani, setelah sampai ke liang kubur, yang 2 balik. Wayab wahid, yang tetap ngikutin jenazah 1. Mana yang 2 bu? Yang kedua adalah ahluhu bali, maluhu bali, keluarga yang tadi nangis-nangis, bini yang tadi nangis-nangis, suami yang nangis-nangis balik, anak yang balik, istri yang tadinya belum meninggal, papa, mama sama papa cinta mati deh. Begitu papanya meninggal, kurelakan di kau pergi orang. Jadi sudah balik tinggalin juga sampai benar-benar di kuburan. Benar kata hadis kan? Balik tuh. Apa yang balik? Keluarga, anak kata yang nangis balik. Harta balik juga. Pajero balik, Fortuner balik, Alphard balik, payung balik, stiker juga yang bekas balik. Yang 2 balik. Fayab wahid, yang tetap nemenin dia sampai di hari kuburan, di alam kubur, 2 hari kiamat. Apa? Amalnya. Inilah makanya yakin nggak ada hari kubur? Yakin nggak hari kiamat? Hadisnya jelas nih. Makanya kita siapkan hidup, jangan melulu nyari harta, perlu juga nyiapin amal investasi akhirat. Karena tadi kita ingin dapat hidayah, kita ingin dapat rahmat, kita ingin dapat petunjuk, maka syaratnya beriman pada Al-Quran dan yakin adanya hari akhir, hari kiamat. Karena tadi kita yakin alam kubur itu termasuk alam akhirat, hari akhir. Nanti dia akan tinggal di situ amalnya bersama dia. 3 langkah yang ahli warisnya pulang tinggalin dia, maka setelah 3 langkah dengarlah ini mayat dibangun dalam kubur. Dia mendengar terompah yang meninggalkan dia, istri yang tadi nangis-nangis, dia dengerin langkahnya pulang. Anak yang nangis-nangis, dia dengerin langkahnya pulang. Dia baru terbangun. Akhirnya ada di alam kubur. Begitu meninggalkan, datanglah katanya 2 malaikat utusan Allah. Utusan Allah adalah malaikat munkar, malaikat nakir. Bertanya, ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma kitabuka. Tuh pertanyaannya itu. Yang nanya bukan kita, yang nanya amal kita. Amal kita, apa yang jawab? Yang jawab itu amal kita. Kalau jawabannya ahli kuburnya orang-orang soleh-soleha, itu jawabannya gampang. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa imammu? Nabi Muhammad. Apa kiblatmu? Ka'bah. Apa kitabmu? Al-Quran. Ini rantai keten yang dibilang malaikat terjadi mungkin.
Karena kalau salah kamu gembleng gitu. Tapi kalau nggak salah atau benar langsung ditarik lagi tuh, nggak jadi disiksa. Apa kata mereka? No matter harus. Karena kamu sekarang bisa menjawab pertanyaanku, silakan kamu karena tidur di alam kubur ini sampai nunggu kiamat. Tidurnya bagaimana? Saya merinding kalau cerita itu. No matter harus. Tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah. Kok jadi berat aku? Saya persiapkan. Karena jelas nanti yang ngomong bukan mulut lagi, Bu. Ibu-ibu sering baca malam Jumat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya ulang-ulang waktu saya pesantren dulu sama kiai. Makanya kata kiai malam Jumat biasakan kumpul baca apa? Baca Al-Kahfi. Maka dia akan jadi bergerak di kubur. Malam Jumat bacanya apa? Bacanya Yasin. Lalu sore sering-sering katanya baca Waqiah agar rezeki tak merasuk. Alhamdulillah. Kalau malam jangan pernah lupa walaupun 2 rakaat kamu buat sholat tahajud. Ditutup witir 1, tapi rutin. Saya yakin ibu juga sering bangun kalau malam. Toilet, Pak. Ya, jangan cuma bangun cebok doang. Bangun sadar, sholat 2 rakaat atau tidur lagi. Inilah enak tuh. Itu ya. Sampai mana tadi? Sampai Kalau tahu tidur kamu kayak pengantin baru. Itu ya Allah kali. Kalau bisa jawab tidur katanya kayak pengantin baru. Jadi nggak ngalamin sisa kubur. Tahu-tahu bangun lagi nanti pas kiamat. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kalau bagaimana agar kita sukses nanti itu bisa jawab pertanyaan mereka, dari mana investasi kita siapkan. Udah hidup ini yang penting kita bisa menjalaninya, tapi jangan lupa juga investasikan untuk akhirat kita. Melulu nyari duit gak ada habisnya, Bu. Ingat, Bu, yang kita cari itu hakikatnya akan kita tinggalkan. Yang kita beri itu hakikatnya kita bawa. Benar nggak? Yang kita cari nih kalau kita lupa daratan itu hakikatnya semua kita tinggal kok. Kita kembali kepada Allah hanya membawa buah lain kayak putih. Dan yang kita bawa, yang kita beri, sedekah kita, amal kita nih, kita pakai langkah ke sini. Ini tiap langkah ini mengandung pahala. Belum lagi keluar dari sini itu pahalanya apa? Nanti langkah kita membimbing kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya saya tuh kalau udah diundang ibu saja, saya kalau ada waktu pasti hadir saya. Karena saya ngalamin kok, saya ngerasa kok. Saya diundang kemana-mana, saya niatkan hanya karena Allah. Rezeki ngikutin, Bu. Niatin itu, niatkan karena Allah. Selagi bisa. Makanya saya kalau diundang sama Ibu Maria, oh jangan kali ini saya ada acara kali begitu. Nggak langsung, saya nggak bisa. Selagi saya bisa, kita sehat, kita laksanakan. Karena perbuatan seperti ini mengandung pahala. Buat ibu yang terima, saya pun yang memberikan ilmu sedikit sama Allah ini saya amalkan, ini pun akan jadi berkah. Amin. Nah, itu kita akan yakin bahwa kita ada kehidupan setelah kematian. Namanya hidup di akhirat. Itulah namanya alam barzakh, alam penantian. Yang kedua, Bu, ada alam yang kedua adalah namanya ba'ats. Ba'ats apa tuh ba'ats? Ba'ats berbangkit. Bangkit ya. Kalau kiamat yang hidup dimatikan sama Allah. Kalau ba'ats kembalikan yang mati dihidupkan sama Allah. Makanya ada alam kedua. Setelah alam barzakh ada alam ba'ats, hari berbangkit. Ini maaf ya, baru satu materi aja nih. Ini udah lewat waktunya. Berarti kelanjutan dari gini cuma dia kita lanjut minggu depan. Ya kalau kita terusin itu jadi 2. Penting 2 materinya 2 aja dulu hari ini. Dapat hidayah syaratnya apa tadi? Yakin sama Al-Quran. Yang kedua yakin sama hari akhirat ada berapa, Bu? 7. 1 alam barzakh.
Yang kedua alam batin, alif batin, alif ba'as. Yang ketiga Bu, adanya sirat. Adanya mahsyar. Masyar dulu. Habis Pak. berbangkit dikumpulkan di mahsyar. Masyar. Ya. Habis di mahsyar, ibu-ibu akan berjumpa di namanya sirat. Kata orang tua dulu apa? Sirat jembatan kecil, kayak rambut di belah 7. Bayangin, masya Allah. Itu yang nanti melangkah bukan kita, yang melangkah amal kita. Tuh, akhirnya itu. Yang kelima apa? Mizan. Apa mizan? Neraca timbangan amal baik dan buruk. Yang keenam adanya surga. Yang ketujuh adanya neraka. Itulah 7 alam gaib yang harus kita yakini, gak boleh enggak. Karena kita akan lewati itu. Makanya disinilah pentingnya kita belajar. Jadi tahu hidup kita tata. Oh, mana yang harus saya kerjakan? Oh, mana yang harus saya tinggalkan? Karena saya nggak perlu hidup di alam dunia ini. Pasti ada akhirnya. Benar apa enggak? Ibu-ibu ingat, umat Nabi Muhammad umurnya kisaran antara baina sitin wa arba'in. Umatku kata Rasul umurnya kisaran antara 60 sampai 70. Kita tinggal nanya diri kita, udah berapa tahun kita? Ada yang lewat 70, itu bonus. Allah yang tahu segalanya. Jadi kalau karena kita udah 55, berarti tinggal 70 antara 60 70 ya, berarti kita tuh. Supaya di situ cari itu. Ya, antara berapa tadi? 60 dan 70. 71 72 itu ke besaran Allah yang diberikan. Ya syukur-syukur kita semua panjang. Dan juga baik amal kita. Karena adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, amalnya juga baik. Tapi kebalikan, wasarun nas, sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sejelek-jelek orang adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita. Amin ya Allah. Ibu, alam akhirat tadi ya. Di antaranya apa? Alam kubur. Ada alam baka, ada sirat, ada mahsyar, ada sirat. 7. Besok dilanjutkan di minggu depan itu sampai saya jelaskan kisah-kisah di situ apa aja. Termasuk yang sekarang ini di akhir pertemuannya. Nanti ada berikutnya kita lanjutin. Ibu berarti bulan depan tinggal lanjut ya. Iya juga Pak. ini materi ini karena materi ini masih ada 5 lagi poin. Yang kedua yakin bahwa hidup ini ada hidup setelah kematian. Dengan realitanya, dengan dinamikanya tadi sedikit saya ungkap. Besok akan saya sambungkan nanti dibahas bagaimana kehidupan manusia. Ketika sirat bagaimana, ketika mizan bagaimana keadaan manusia, dan di surga di neraka apa aja yang dilihat dan dilakukan di situ. Ini akan saya sampaikan. Nah, lanjut nanti yang kedua nanti apa? Yang dapat hidayah Allah itu apa selain itu? Ini udah kurang 5 menit ya. Baik kalau gitu sebelum kita lengkapi aja lah sampai jam 11 saja. Ya sama kawan kita nggak apa-apa. Mari sama-sama ibu sebelum saya akhiri ada yang mau nanya? Ada. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya sahibi dabri syiddah wa yadiyati dabri qurrah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ja'alna min amri farjan wa makhrajan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Rahim. Bersyukur Kau ingatkan langkah kami hadir di majlis ilmu, hadir di majlis yang penuh berkah ya Allah. Berikanlah kemuliaan kami, berikan keberkahan kami, dan tunjukkan kami tidak
jalan yang lurus. Semoga akar dari pertemuan ini membawa hikmah kebaikan kami di dunia dan kebaikan kami kelak di akhirat. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, dan sentausakan hidup kami kelak di akhirat. Ampunkan salah dan dosa kami, ampunkan salah dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya. Orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkan kuburnya, ampunkan salah dan dosanya, maafkan ibadahnya, dan tempatkan beliau semua di surga ya Allah. Kami yang masih hidup jadikan golongan orang saleh dan solehah. Ketika ajal nanti menjemput kami ya Allah, semoga Kau takdirkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Allah lana bi husnul khatimah. Allah lana bi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih